Hai semua, perkenalkan saya Jeli Fatria, serta Latsar CPNS 2022 golongan 2 angkatan 60 Kabupaten Bengkayang. Hari ini saya akan membahas tentang analisis isu aktual di instansi tempat saya bekerja, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalo. Pertama, saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa itu isu. Isu adalah sebuah masalah atau persoalan yang terjadi baik di dalam maupun di luar suatu organisasi atau lingkungan yang belum terpecahkan dan belum siap diambil keputusannya. Materi berikutnya adalah tahap analisis isu. Tahap analisis isu ini terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, identifikasi isu. Yang kedua, analisis awal isu. Yang ketiga, pemilihan isu utama. Yang keempat, analisis penyebab isu. Yang kelima, penyelesaian isu. Baiklah, kita akan masuk ke tahap pertama, yaitu identifikasi isu. Saya mengidentifikasi beberapa isu yang ada di tempat saya bekerja. Yang pertama adalah kurangnya kepatuhan penunggu dan pengunjung pasien untuk mencuci tangan atau hand hygiene. Yang kedua, yaitu kurangnya kesadaran penunggu dan pengunjung pasien dalam membuang sampah. Yang ketiga, yaitu kurangnya kepatuhan pengunjung pasien tentang jam berkunjung atau jam besuk. Tahap yang kedua yaitu menganalisis awal isu. Isu pertama yaitu kurangnya pengetahuan atau kurangnya kepatuhan penunggu dan pengunjung pasien untuk mencuci tangan atau hand hygiene. Isu ini dilatar belakangi karena masih kurangnya kepatuhan penunggu dan pengunjung pasien untuk melakukan cuci tangan saat berada di rumah sakit. Kemudian, isu yang kedua, kurangnya kesadaran penunggu dan pengunjung pasien dalam membuang sampah. Masih banyak penunggu dan pengunjung pasien yang membuang sampah tidak pada tempatnya, padahal di ruangan sudah disediakan tempat pembuangan sampah. Kemudian, isu yang ketiga, kurangnya kepatuhan pengunjung tentang jam berkunjung pasien. Isu ini dilatar belakangi karena masih banyaknya pengunjung pasien yang datang di luar jam besuk atau jam berkunjung. Kemudian kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu pemilihan isu utama atau core isu. Untuk pemilihan isu utama ini, saya menggunakan penapisan APKL dan memprioritaskan penyebab isunya dengan metode USG. Adapun untuk pemecahan atau penapisan isu dengan APKL ini merupakan suatu teknik tapisan yang memiliki kriteria aktual. Artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Problematik, artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks dan perlu segera dicari penyebab pemecahannya. Kehalayakan, artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Layak, artinya isu tersebut masuk akal, logis, realistis, pantas dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak wewenang dan tanggung jawab. Adapun penapisan dengan APKL ini menggunakan rentang penilaian 1-5 dengan kriteria sebagai berikut. Sangat kuat pengaruhnya skor 5, kuat pengaruhnya skor 4, sedang pengaruhnya skor 3, kurang pengaruhnya skor 2, sangat kurang pengaruhnya skor 1. Dari penjelasan ini dapat kita implementasikan ke dalam sebuah tabel dan kita masukkan dengan isu-isu yang sudah kita tentukan tadi. Isu yang pertama yaitu kurangnya kepatuhan penunggu dan pengunjung pasien Bumi Sebalo untuk mencuci tangan dan hand hygiene. Faktor aktual saya beri nilai 5, problematiknya saya beri nilai 3, kehalayakan saya beri nilai 3, layak saya beri nilai 4. Jadi bobot yang didapat untuk isu yang pertama ini adalah 15. Untuk isu yang kedua, kurangnya kesadaran penunggu dan pengunjung pasien dalam membuang sampah. Untuk faktor aktual saya beri nilai 5, problematik saya beri nilai 4, kehalayakan saya beri nilai 3, layak saya beri nilai 4. Jadi bobot yang didapat untuk isu nomor 2 ini adalah 16. Kemudian untuk isu ketiga, kurangnya kepatuhan pengunjung tentang jam berkunjung atau besuk pasien. Faktor aktual saya beri nilai 5, problematik saya beri nilai 5, kehalayakan saya beri nilai 5, layak saya beri nilai 5. Jadi bobot yang didapat untuk isu ketiga ini adalah 20. Dari tabel berikut ini dapat kita simpulkan bahwa isu kurangnya kepatuhan pengunjung tentang jam berkunjung pasien ini mendapatkan nilai bobot yang tertinggi dan ini menjadi isu utama yang ada di Sakit Umum Daerah Bumi Sebalo. Kemudian setelah kita mendapatkan isu utama, saya menapis penyebab isu itu dengan metode USG. Adapun metode USG merupakan salah satu cara menentukan urutan prioritas masalah
dengan metode teknik scoring dengan mempertimbangkan 3 komponen, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Untuk scoringnya bisa menggunakan skala Likert 1-5 dengan catatan sebagai berikut: sangat tidak urgent skor 1, kurang urgent skor 2, cukup urgent skor 3, urgent skor 4, skor 5. Dari isu utama yang telah didapat, maka penyebab isunya, dari hal ini kita bisa implementasikan lagi ke tabel untuk menentukan apa penyebab isu yang paling utama. Saya sudah menentukan ada 3 penyebab utama. Yang pertama itu kurangnya pengawasan dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalo. Untuk urgensinya saya bernilai 4, seriousness-nya saya bernilai 3, growth-nya saya bernilai 3, dan total nilai yang dapat adalah 10. Kemudian untuk penyebab isu yang kedua, kurangnya edukasi tentang jam berkunjung pasien. Untuk urgensinya saya beri nilai 4, seriousness-nya saya beri nilai 4, growth-nya saya beri nilai 3. Jadi total nilai yang didapat adalah 11. Untuk penyebab isu yang ketiga, yaitu kurangnya media informasi tentang jam berkunjung. Untuk urgensinya saya beri nilai 5, seriousness-nya saya beri nilai 5, growth-nya saya beri nilai 5. Jadi total nilai yang didapat adalah 15. Dari tabel berikut ini sudah dapat terlihat bahwa yang menjadi penyebab isu utama kurangnya kepatuhan pengunjung pasien tentang jam berkunjung atau jam besuk itu adalah kurangnya media informasi tentang jam berkunjung. Dari kesimpulan tersebut, kita dapat atau mengangkat suatu gagasan pemecahan masalah, yaitu dengan meningkatkan kepatuhan pengunjung pasien tentang jam berkunjung atau jam besuk pasien dengan menambah media informasi berupa leaflet di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalo. Demikian isu instansi yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.